Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan duduk anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, oke. Sebelum Ibu lanjut memberikan layanan di kelas ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk doa, Ibu akan langsung pimpin sendiri ya. Nah, untuk itu kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu lanjut ke tahap inti, Ibu mau absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir untuk hari ini? Tidak ya, semuanya hadir nihil ya. Nah, kesepakatan layanan yang kita lakukan hari ini itu selama 40 menit. Oke, siap menerima layanan bimbingan klasikal dari Ibu? Ya, oke, terima kasih. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, oke, luar biasa sekali ya, masih semangat dalam pagi ini. Oke, untuk hari ini Ibu mendapatkan laporan dari wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru-guru yang lain. Kalau di kelas ini ada laporan kalian itu memiliki minat membaca yang rendah. Nah, karena laporan dari guru mata pelajaran tersebut, dari wali juga, dari semua guru yang melaporkan ke Ibu, maka pada hari ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal terhadap kalian tentang minat membaca. Yang selengkapnya itu adalah bimbingan klasikal dengan pendekatan behavioral, teknik kontrak perilaku untuk meningkatkan minat membaca siswa. Jadi dari minat membaca kalian, bagaimana nanti kalian bisa menumbuhkan minat membaca kalian. Makanya untuk hari ini Ibu memberikan layanan bimbingan klasikal untuk meningkatkan minat membaca kalian ya. Nah, terus dari bimbingan ini ada tujuan. Ya, tujuan yang akan Ibu laksanakan pada hari ini. Yang pertama itu kalian bisa menciptakan suasana belajar yang baik untuk meningkatkan minat membaca kalian. Terus ada tujuan khususnya. Yang pertama, nanti kalian ada diskusi. Setelah diskusi di kelas, kalian itu dapat nanti menyimpulkan apa itu definisi membaca dari para ahli yang bisa kalian simpulkan nanti secara tepat. Terus yang kedua itu, bagaimana nanti siswa bisa merefleksi informasi yang diperoleh di kelas dari diskusi teman-temannya itu ya, maksudnya informasinya itu, maka kalian itu dapat nanti merancang strategi. Bagaimana strategi kalian untuk meningkatkan minat dan kemampuan membaca kalian. Terus yang ketiga, melalui penayangan video kalian bisa menunjukkan perubahan sikap untuk minat membacanya secara konsisten. Nanti setelah paparan tentang tujuan, Ibu akan menayangkan sebuah video. Nanti kalian tolong nanti lihat ya videonya itu biar tahu kalian maknanya apa sih sebenarnya minat membaca yang baik itu. Terus yang terakhir itu, setelah kalian itu siswa berdiskusi kelompok dalam menyelesaikan masalah tentang rendahnya minat membaca kalian di kelas, kalian nanti bisa merancang strategi bagaimana langkah-langkah kalian nanti untuk meningkatkan minat membaca dengan efektif. Sudah?
Yang di belakang sudah didengarkan, jangan ngelamun. Mungkin kebanyakan nanti ibu ngomong kalian itu nggak bisa konsentrasi ya. Bagaimana kalau hari ini kita ice breaking dulu, oke? Biar semangat nanti mengikuti layanan. Mau? Oke. Ice breaking yang ibu berikan sekarang, ikuti apa yang ibu bilang. Oke, kita coba lagi. Ayam, ayam, ayam. Ayam, bebek, ayam, bebek. Bebek, bebek. Berapa ada bebek? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Artinya kita sudah semangat kan untuk hari ini, tidak ada nanti yang mengantuk di belakang, yang lain-lain ya. Tetap nanti kita mengikuti layanan ini dengan baik, nanti biar hasilnya juga maksimal. Oke, sebelum kita lanjut ke tahap inti tentang minat membaca, gimana nanti kita bisa meningkatkan minat membaca, ibu akan memberikan sebuah video tentang minat membaca. Tolong nanti disimak ya, jangan ngelamun atau ngantuk pada saat menonton video. Oke? Nah, ini ada sebuah video. Ini membahas bagaimana cara membaca buku yang efektif. Loh, kan kita sudah membaca buku sejak di sekolah, ngapain harus belajar? Betul sekali, tapi sayangnya tidak semua orang bisa membaca dengan efektif. Sama halnya seperti 90% orang yang merasa kalau keahlian menyetir mereka di atas rata-rata. Membaca itu adalah sebuah keahlian. Sama seperti keahlian yang lain, kamu juga bisa meningkatkan keahlian ini, tidak peduli kalau kamu memang sudah mulai membaca dari kecil atau belum. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, kenapa sih kita harus membaca? Banyak orang mungkin berhenti membaca buku ketika tidak berada dalam jenjang pendidikan. Tidak ada alasan kuat lagi yang bisa mendorong seseorang untuk ada fakta yang unik dari pikiran manusia. Tubuh manusia memiliki batasan untuk bertumbuh. Ketika berumur 30 tahun, tubuh manusia berhenti bertumbuh. Bahkan boleh dibilang kesehatan manusia mulai menurun. Tapi tidak ada batas untuk perkembangan otak. Pikiran manusia tidak berhenti bertumbuh, tidak peduli umurnya berapa. Hanya ketika otak kehilangan semangat, maka pikiran juga kehilangan kemampuan untuk memahami. Pikiran boleh dibilang mirip seperti otot. Kamu perlu melatihnya terus-menerus agar pikiran kamu tetap tajam. Nah, itu tadi penayangan video tentang minat membaca. Nah, dari penayangan video tadi, itu kan ada minat membaca kalian. Sekarang, kalian itu ibu minta bagi kelompok sesuai kesepakatan kita di WA Group. Kalian kan sudah mempunyai kelompok masing-masing. Terus sekarang kalian cari kelompok kalian. Terus kalian diskusikan tentang minat belajar yang pertanyaannya itu ada di LKPD yang ibu berikan lewat link Google Form. Ibu sudah bagikan di WA Group. Nah, untuk sekarang kalian silakan bagi kelompok dulu. Cari kelompoknya masing-masing ya. Sudah semuanya dapat kelompok? Sudah. Nah, untuk sekarang kalian coba cek linknya dulu di WA grup kalian. Ibu sudah mengirimkan LKPD di sana. Terus kalian tolong kerjakan semua pertanyaan yang ibu berikan pada link LKPD itu. Kalian kerjakan di kertas lempiran. Nanti hasilnya itu kalian akan presentasikan di depan. Nah, ini ibu akan bagikan kertas untuk pengerjaannya. Ada kendala dalam pengerjaan LKPD? Tidak ya, silakan lanjut bekerja ya. Silakan kelompok 1, silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
terima kasih atas waktunya. Izinkan kami kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai minat baca. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ida Aidia Mahaputri, dan ini Verbio, ini Dewi Kartika, di situ ada Setia dan Adi. Jadi, untuk yang membacakan adalah Setia dari saya tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya. Soal yang pertama, identifikasikan serta menyimpulkan mengenai definisi minat membaca. Minat baca merupakan suatu ketertarikan untuk mengartikan, menafsirkan media kata dengan tujuan memperoleh informasi. Yang kedua, mendiskusikan dengan kelompok, membuat rancangan strategi. Ada 3, yaitu mengkondisikan lingkungan ramah fisik dan ramah literasi. Yang kedua, mengupayakan lingkungan sosial dan efektif. Yang ketiga, membuat karya tulis. Yang nomor 3, tentang minat baca yang saya pahami adalah membaca merupakan suatu pilihan yang efektif. Alasan seseorang membaca yaitu bisa ingin mengetahui informasi, memahami, dan untuk hiburan. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin menambahkan atau yang bertanya, kami bisa. Baik, apa? Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya. Apa tujuan dari membaca? Baik, izin saya pergi untuk menjawab. Tujuan membaca yaitu untuk menggali informasi yang terdapat di teks bacaan tersebut dan saya informasi. Apakah ada yang ingin menambah? Tidak? Baik, terima kasih. Akan saya tutup dengan doa Santi. Om Santi 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 Om. Nah, dari semuanya tadi kalian kan sudah tahu bagaimana caranya kita untuk meningkatkan minat membaca kita, apalagi kita sebagai pelajar. Kita tuh harus bisa membaca setiap hari berapa lembar buku setiap hari. Terus ada budaya literasi di kelas sebelum pelajaran dimulai, ya kan? Pasti ada literasi dulu. Kalian itu harus gimana caranya meningkatkan minat membaca kalian dan berkunjung ke perpustakaan. Nah, tadi diskusi sudah, presentasi juga sudah tentang minat membaca. Untuk sekarang, Ibu akan merefleksi kembali tentang pembelajaran minat membaca. Nah, dari diskusi tadi mungkin ada yang bisa menyimpulkan, merefleksi kembali pembelajaran kita tentang minat membaca. Mungkin ada yang bisa, silakan acungkan tangan. Oke, Arvin. Terima kasih. Saya izin menyimpulkan layanan ini dari awal sampai akhir. Minat membaca. Membaca merupakan kegiatan melihat tulisan, bacaan, dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam arti. Nah, itu tadi kesimpulannya ya, sudah dari awal sampai penayangan video, sampai diskusi sudah diberikan oleh Arvin. Nah, untuk sekarang Ibu akan memberikan lembar kontrak perilaku karena layanan ini, layanan klasikal yang Ibu berikan tentang minat membaca itu menggunakan teknik kontrak perilaku. Ibu akan menjelaskan dulu. Di sini ada lembar kontrak perilaku. Kalian tolong isi di sini nama kalian pada tanggalnya hari ini, terus hal-hal yang akan dirubah agar minat membaca kalian itu bisa ditingkatkan. Nah, itu tadi lembar kontrak perilaku kalian agar kalian itu bisa berjanji untuk merubah sikap kalian agar bisa meningkatkan minat membaca kalian. Untuk sekarang,
Untuk melihat keberhasilan dari layanan bimbingan klasikal yang kita laksanakan pada hari ini, coba cek link kalian, link Google Form yang Ibu berikan di WA Group. Kalian buka lembar evaluasi yang ada di WA Group. Kalian tolong isi itu semuanya, lembar evaluasi di Google Form itu. Jadi untuk hari ini layanan ini Ibu akhiri, karena tadi di awal kita awali dengan doa. Alangkah baiknya kita akhiri juga layanan bimbingan klasikal ini dengan doa. Doa Ibu langsung pimpin sendiri ya, untuk mengakhiri kegiatan bimbingan layanan klasikal ini. Marilah kita berdoa karena layanan yang kita laksanakan sudah berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas semangat dan partisipasi kalian. Tadi diawali dengan panganjali umat dan kita akhiri dengan Parama Santi. Pada asana Ramo Santi Om Santi, 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 Om.